Sania tadi pagi teh pas mau ke kantor kan. Tuh, ini ada 2 orang nih, Temi nih jamret nih. Tuh, dia diem dulu di depan. Set nih baju putih tuh. Bet! Iya, tuh, 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 si Sania udah pintar tuh. Ambil motor jamretnya. Wah, kabur. Banyak kejadian bodoh dan konyol terjadi di sekeliling kita, yang terkadang membuat kejadian-kejadian itu jadi lucu. Beberapa kejadian bodoh yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan dengan segala akal liciknya mengelabui orang, memanfaatkan kesempatan dan kelengahan orang lain, mencari jalan pintas untuk mengambil barang orang lain. Kejadian bodoh dan konyol yang terjadi di dunia yang sudah kita pilih untuk Loopers saksikan. Tayangan video ini sekedar hiburan ya, untuk meningkatkan imun kita di saat pandemi ini. Oke Loopers, let's check this out! Aksi pertama dari Belgia, yaitu perampokan toko rokok elektronik. Siang hari di sebuah kota pinggiran Brussels, Belgia, 6 orang kawanan perampok yang menyeramkan menyatroni toko perlengkapan rokok elektronik milik The Dirt di Charleroi. Namun, pemilik toko dengan alasan toko baru buka dan belum ada pemasukan, meminta perampok pulang dahulu dan kembali lagi ke tokonya sore hari dengan alasan biasanya uang sudah ada dan terkumpul kira-kira 2.000 sampai 3.000 euro atau sekitar 34 sampai 54 juta. Perampok tersebut percaya dan berlalu begitu saja keluar dari toko itu. Saat itu, pemilik toko pun menghubungi polisi dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sore hari, kawanan perampok tersebut datang kembali dan mengancam pemilik toko. Tetapi karena pemasukannya belum banyak, maka pemilik toko kembali berdebat dengan kawanan perampok untuk keluar dan kembali lagi sebelum toko tutup. Lagi-lagi kawanan perampok itu percaya dan kembali pulang. Sejam kemudian kawanan perampok itu datang dan menyatroni toko itu, dan kali ini polisi sudah siap di belakang toko untuk menangkap mereka. Benar-benar kejadian bodoh, dan tahu nggak Loopers, mereka dijuluki maling paling bodoh se-Belgia. Aksi kedua, pencurian toko pakaian di Shanghai. Seorang pria bernama Zhang membobol toko pakaian di Mall New World di distrik Nanjing Timur, Shanghai. Ia berhasil menggondol kain senilai 6.000 yuan atau setara dengan 12,6 juta rupiah. Usai mencuri, ia bersembunyi di toilet umum dan di dalam mall tersebut selama 12 jam. Selama persembunyian tersebut, tak disangka seluruh barang-barang curiannya jatuh ke kloset yang ada di bawahnya. Pagi harinya, ia keluar dari persembunyian tersebut dan menyamar sebagai pengunjung mal itu. Lucunya lagi, ia sendiri yang menghubungi polisi dan melaporkan kehilangan barang. Namun, laporannya membuat polisi curiga dan setelah diinterogasi, Zhang pun mengaku bahwa ia telah mencuri barang di mal tersebut. Dan kemudian Zhang pun ditangkap. Sudah menahan bau berjam-jam dan bersembunyi di toilet, ternyata apes juga. Dan Zhang pun harus menanggung malu dengan tertangkapnya atas pencurian yang dilakukannya. Kebayang gak tuh Loopers, bagaimana menderitanya Zhang yang gagal dalam melakukan aksi pencuriannya? Aksi ketiga, perampokan sebuah rumah di Texas, Amerika Serikat. Seorang perampok yang bernama Christopher Provazek ditemukan pemilik rumah Kevin Connolly di kota Houston, Texas, Amerika Serikat. Saat sedang tertidur di kamar tamu rumahnya, Kevin Connolly lalu mengambil beberapa foto si perampok dan menghubungi polisi. Ternyata perampok tersebut masuk lewat pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan mengambil barang-barang milik Kevin Connolly seperti iPad, laptop, gitar, bahkan abu anjing Connolly yang sudah mati dan berserakan di depan rumahnya. Saat ditemukan, perampok itu sedang memakai jaket milik Connolly. Ternyata perampok itu tetangga Connolly yang tinggalnya tidak begitu jauh dari rumahnya. Duh, nekat juga ya Loopers, tetangga yang satu ini ada-ada aja deh. Aksi keempat, pencurian sebuah rumah di Bonn, Jerman.
Seorang pencuri ditangkap polisi setelah menghubungi dan meminta bantuan polisi karena dia terkunci di sebuah rumah. Pencuri berusia 43 tahun ini masuk ke sebuah rumah lalu mencuri sebuah ponsel, komputer, tablet, dan makanan ringan. Lalu, ia masuk ke ruangan lain untuk mencuri barang lainnya dan ternyata pintunya menutup sendiri. Dan sang pencuri pun tidak bisa membuka pintu alias terkunci. Wah, apes banget ya loopers. Aksi kelima, perampokan sebuah rumah di Stockport, Inggris. Seorang remaja 18 tahun bernama Peter Edison yang selalu membuat keonaran di lingkungan bersama temannya Mark Ridgway. Mereka merampok barang-barang porselen bernilai tinggi dan tabung pemadam kebakaran di sebuah rumah. Sebelum meninggalkan rumah tersebut, ia meninggalkan jejaknya dengan menuliskan namanya di dinding rumah dengan tulisan Peter Edison has here. Tak berselang lama, 30 menit kemudian polisi dengan mudahnya menangkap si pelaku perampokan. Wah, rupanya Edison ingin eksis dan cepat terkenal ya loopers. Aksi ke-6, perampokan sebuah truk di kota Houston, Amerika Serikat. Dua perampok bernama Dorian Walker Gaines dan Dylan Thompson merampok sebuah truk dan berhasil mengambil sebuah tablet bermerek Apple, uang puluhan ribu dolar Amerika Serikat, dan beberapa barang elektronik lainnya. Setelah beberapa minggu kemudian, sang perampok mengunggah fotonya ke akun iCloud milik korban yang bernama Safer. Perampok tersebut memamerkan hasil rampokannya dan tidak menyadari bahwa data dalam perangkat Apple dapat terhubung selama akun iCloud si pemilik tidak dihapus. Bahkan, perampok tersebut sempat mampir ke Starbucks dan mengakses Wi-Fi dengan menggunakan iPad tersebut. Akhirnya, dari bukti-bukti yang ada, si pemilik barang pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dan dalam hitungan sekitar 2 jam, polisi berhasil menangkap para perampok di sekitar Houston, Amerika Serikat. Wah, ini sih benar-benar sial ya loopers. Aksi ke-7, pencurian sebuah mobil di Sukabumi. Seorang pria bernama Mahmud Wanda Hendrawan, berusia 35 tahun, bersama rekannya dibekuk polisi setelah mencuri sebuah mobil pick-up. Hal ini berawal dari ditemukannya sebuah sepeda motor yang ditinggalkan di tempat kejadian perkara atau TKP. Dari data yang ada pada plat nomor sepeda motor tersebut, dicarilah pemilik motor itu yang akhirnya berujung pada identitas si pelaku pencurian. Ternyata para pencuri itu datang menggunakan motornya untuk mencuri sebuah mobil pick-up. Lalu sang pencuri membawa kabur mobil tersebut tanpa menghiraukan kendaraan roda 2 yang dibawanya. Kejadian konyol banget ya loopers, alih-alih mau meraup untung yang besar, malah mendekam di bui. Nah loopers, siapa bilang penjahat yang melakukan tindakan kriminal harus bermodalkan otot? Nyatanya banyak penjahat yang melakukan kekonyolan dan kebodohannya dalam melancarkan aksi kejahatan yang berujung dengan mendekam di balik jeruji besi. Begitulah loopers beberapa aksi kejahatan paling bodoh dan konyol yang dilakukan di dunia termasuk di Indonesia. Memang semua yang dilakukan pastilah akan mendapatkan ganjarannya. Dan ingat ya loopers, kejadian-kejadian ini tidak pantas untuk ditiru. Mengambil barang yang bukan milik kita pastilah akan ada sanksinya di kemudian hari. Tetaplah berbuat baik dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun kamu berada.